Rukawa akhirnya berhasil menembus hadangan Sawakita. Untuk sesaat, waktu seolah membeku di lapangan. Semua pemain Sanoh yang tengah bermain mematung, pandangan mereka terpaku, wajah-wajah diliputi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Dalam benak mereka muncul satu pertanyaan yang sama, inikah kemampuan asli pemain andalan Shohoku? Di bangku cadangan, reaksi tak kalah heboh. Para pemain cadangan Sanoh terdiam dengan mulut ternganga, tak menyangka Rukawa menyimpan potensi sebesar itu. Di sisi lain lapangan, pelatih Domoto dan ayah Sawakita menatap tajam, penuh konsentrasi. Sorot mata mereka mengikuti tiap gerakan dua bintang lapangan yang kini sedang adu unjuk gigi tanpa kompromi. Di tengah lapangan, Rukawa terus melesat, langkahnya ringan namun mematikan, melewati Sawakita dengan kelincahan luar biasa. Ia membelah pertahanan Sanoh dengan kecepatan dan determinasi yang sulit dihentikan. Ketegangan merambat hingga bangku cadangan Shohoku. Para pemain dan pendukung mengepalkan tangan, mata mereka membelalak, terbawa dalam atmosfer mendebarkan yang mengguncang seluruh arena. Namun di tengah lintasan, tiba-tiba Sakuragi berdiri tepat di jalur lari Rukawa. Rukawa yang tengah melesat cepat tak sempat menghindar. Tubuhnya menghantam Sakuragi dengan keras, menimbulkan benturan hebat yang membuat keduanya terjatuh ke lantai. Seluruh arena terdiam. Pemain, pelatih, dan para pendukung Shohoku terpaku melihat dua pemain andalan mereka terkapar. Wajah-wajah mereka menyiratkan penyesalan mendalam, aksi Rukawa yang nyaris mencetak angka kini berakhir sia-sia, bukan karena lawan, tapi karena ulah rekannya sendiri. Rukawa dan Sakuragi terduduk di lantai, terdiam sesaat, menahan nyeri yang baru saja mereka ciptakan. Sementara itu, bola terus bergulir keluar lapangan, mengubah penguasaan bola ke tangan Sanoh. Sakuragi menatap bola yang menjauh, matanya membulat, rahangnya mengeras. Penyesalan jelas tergambar dari ekspresi wajahnya. Rukawa perlahan bangkit dari lantai, sorot matanya tajam dan penuh penyesalan. Pandangannya tertuju pada Sakuragi, penuh kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Dalam pikirannya, kesalahan fatal barusan bukan sekadar kecelakaan, melainkan bentuk nyata dari kecerobohan Sakuragi yang menggagalkan peluang emas. Tiga pemain Shohoku lainnya memendam rasa serupa. Mereka berdiri dengan napas terengah, wajah-wajah letih yang kini dibayangi rasa kecewa. Semua menyadari kesempatan itu seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan, namun kini lenyap begitu saja, tersia-siakan oleh kesalahan satu rekan. Sakuragi pun bangkit, namun tak ada semangat di langkahnya. Kepalanya tertunduk, bahunya merosot. Rasa penyesalan jelas tergambar dalam gerak tubuhnya yang lesu. Di tengah keheningan itu, terdengar suara-suara menyindir dan menyalahkan, menyusup tajam di udara yang menegang. Kata-kata yang menusuk, menumpahkan kemarahan pada Sakuragi, meski ia tak berniat, meski semua tahu ia tak sengaja. Tapi di lapangan, tak ada ruang untuk toleransi ketika kesalahan berujung kehilangan. Haruko menatap cemas dari bangku penonton, menyaksikan Sakuragi menjadi sasaran kemarahan para pendukung Shohoku. Sorakan yang sebelumnya mendukung, kini berubah menjadi teriakan penuh amarah, menyalahkan Sakuragi tanpa henti atas kegagalan Rukawa mencetak angka. Tanpa belas kasih, suara-suara tajam itu menggema, memintanya untuk menyingkir dari lapangan. Sakuragi berjalan perlahan ke arah pertahanan Shohoku. Kepalanya tertunduk dalam, langkahnya berat dibebani rasa bersalah yang terus menggelayuti pikirannya. Diam, dengan tatapan kosong, pikirannya hanya dipenuhi suara-suara yang memintanya pergi. Sorotan mata ribuan pasang mata kini terasa seperti beban tak kasat mata yang terus menekannya. Di sisi bangku Sanoh, para pemain cadangan justru tersenyum. Bagi mereka, kecerobohan Sakuragi adalah berkah, sebuah insiden yang menyelamatkan jaring mereka dari kebobolan dan menjaga keunggulan tetap pada angka 59-74. Beban di pundak Sakuragi semakin berat. Di saat timnya berjuang keras mengejar ketertinggalan, justru dirinya menjadi pusat cemoohan karena kesalahan fatal yang tak disengaja. Namun tak semua memilih untuk menyalahkan. Geng Nori mencoba membela, meyakini bahwa Sakuragi, meski rival Rukawa, tak mungkin menghalangi rekan setimnya mencetak angka demi kemenangan. Begitu pula dengan Haruko yang menatap Sakuragi dengan iba. Ia percaya Rukawa memahami bahwa kejadian itu bukan kesengajaan. Dan mungkin karena itu, Rukawa hanya diam, tanpa kemarahan, dan tidak menyalahkan Sakuragi.
Di tengah lapangan, Sakuragi masih terjebak dalam rasa bersalah yang menyesakan. Saat itulah Rukawa melintas di dekatnya, sengaja, tanpa memperlambat langkah. Sakuragi sejenak mengira Rukawa akan melontarkan tuduhan, menyalahkannya atas gagalnya serangan tadi. Namun yang terucap dari Rukawa justru bertolak belakang dari bayangannya. Dengan suara datar, Rukawa menyebut bahwa insiden tadi telah ia perhitungkan sebelumnya. Kalimat itu membuat Sakuragi tertegun. Ia tak tahu apa maksud Rukawa, tetapi tetap mengira bahwa dirinya akan menjadi sasaran kesalahan. Lalu, tanpa ragu, Rukawa melanjutkan bahwa kesalahan dari pemain pemula seperti Sakuragi adalah hal biasa, menyebut Sakuragi sebagai beban bagi tim Shohoku. Ucapannya sederhana, namun tajam, menyusup ke dalam dada Sakuragi dan menyalakan bara yang masih tersembunyi di balik perasaan bersalah. Dalam sekejap, kesedihan itu lenyap, digantikan amarah yang mulai mendesak naik, seperti gunung berapi yang nyaris meletus. Dari pinggir lapangan, Nori dan geng Sakuragi yang menyaksikan momen itu langsung berubah tegang. Mereka tahu betul, Sakuragi dalam kondisi seperti itu akan menggila dan membuat kekacauan. Namun kali ini berbeda. Di tengah lapangan, Sakuragi hanya tertunduk diam, tapi diamnya bukan pasrah, melainkan pertarungan batin menahan amarah agar tak meledak. Mikio mendekat, bingung melihat sosok tinggi besar itu membatu dalam diam. Ia tak tahu bahwa badai dalam diri Sakuragi hanya tinggal menunggu pemicunya. Sakuragi tetap membeku di tengah lapangan, diam, tak bergerak sedikit pun. Wajahnya tertunduk, tengah menahan sesuatu yang menggelegak di dalam dirinya. Dari pinggir lapangan, geng Sakuragi dan Nori mengamati dalam kegelisahan. Semua berharap ia tidak kehilangan kendali. Kekacauan bisa terjadi kapan saja jika Sakuragi meledak. Tiba-tiba Mikio terperanjat, matanya menangkap sesuatu yang aneh pada wajah Sakuragi. Tanpa peringatan, Sakuragi menarik wajahnya sendiri di depan Mikio. Bukan mengejek Mikio, melainkan luapan emosi yang tak bisa lagi ditahan. Ia mencengkeram pipinya, menariknya keras ingin melampiaskan amarah yang membakar dengan menyakiti diri sendiri. Geng Sakuragi terkejut. Mereka tak menyangka, Sakuragi memilih melampiaskan kemarahan itu pada dirinya sendiri, bukan dengan menghancurkan keadaan di sekitarnya. Tindakan Sakuragi membuat tribun bergumam kebingungan, penonton tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan Sakuragi terus menyiksa pipinya, dan bertanya-tanya apa maksud semua itu. Di tengah ketegangan, Yohei akhirnya angkat suara. Ia berkata bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Yohei menjelaskan, Sakuragi sebenarnya tengah bersiap menerima operan dari Rukawa, dengan menempatkan dirinya di posisi 45 derajat ke kanan dari ring. Penjelasan itu membuat geng Sakuragi dan Haruko terperangah, namun mereka belum paham arah penjelasan Yohei. Yohei melanjutkan, ketika Sakuragi meminta Rukawa untuk mengoper bola kepadanya, saat itu Sakuragi tidak berada pada posisi terbaiknya. Yohei teringat kembali momen ketika Sakuragi menjalani pelatihan khusus menembak bersama pelatih Anzai. Dalam sesi itu, pelatih Anzai mengungkapkan satu fakta mengejutkan, Sakuragi memiliki akurasi tembakan tertinggi dari sudut 45 derajat ke kanan ring. Fakta itu diperkuat saat Haruko menunjukkan catatan statistik tembakan Sakuragi. Dari sudut tersebut, nyaris semua tembakan Sakuragi masuk tanpa meleset. Karena itulah, dalam pertandingan ini, Sakuragi memilih berdiri di posisi 45 derajat ke kanan ring. Ia yakin, saat Rukawa menguasai bola, operan akan datang kepadanya. Ia ingin memperbesar peluang Shohoku mencetak angka lewat posisi andalannya. Namun, keyakinan itu tidak sejalan dengan pemahaman Rukawa. Rukawa tak mengetahui rencana Sakuragi. Akibatnya, miskomunikasi terjadi, dan tabrakan pun tak terhindarkan, menyebabkan serangan gagal. Penjelasan Yohei membuat suasana di pinggir lapangan hening seketika. Semua terdiam, mencerna kebenaran yang baru saja diungkap. Di tengah lapangan, Sakuragi masih tertunduk. Kedua tangan mengepal, amarahnya belum padam, hanya ditahan agar tak membuncah keluar. Dari tribun, para pendukung Shohoku mulai melihat sosok Sakuragi dari sudut pandang berbeda. Mereka menyadari, ia mulai berubah, lebih sabar dan terkendali. Namun Yohei mengoreksi penilaian itu. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa ini bukan karena Sakuragi telah berubah. Sakuragi menahan amarahnya karena satu alasan sederhana, pertandingan masih berlangsung.
Dan bagi Sakuragi, pertandingan ini lebih penting daripada meluapkan emosinya. Dalam benak Sakuragi, satu tekad kini tertanam kuat, ia bukan lagi seorang berandalan, melainkan seorang pemain basket sejati. Pertandingan kembali bergulir. Serangan Sano dimulai dari tangan Sawakita. Dengan bola di tangannya, ia mengangkat pandangan, mencari celah sekecil apapun di pertahanan Shohoku. Rukawa, dengan kecepatan dan nalurinya, terus bergerak gesit, menutup tiap jalur yang mungkin dilalui Sawakita. Dari bangku cadangan Shohoku, teriakan penuh semangat terdengar lantang, mengingatkan rekan-rekannya untuk memperkuat pertahanan. Mereka tahu, 1 poin tambahan dari Sano bisa mengubah segalanya. Sawakita menatap Rukawa, pandangannya tajam, penuh perhitungan. Ia menyimpan niat, membalas saat di mana Rukawa berhasil menerobos pertahanannya. Rukawa tak gentar, ia berdiri tegak, bersiap menghadang setiap langkah Sawakita. Namun dalam sepersekian detik, Sawakita menghilang dari hadapan Rukawa. Gerakannya secepat kilat, membelah pertahanan dengan kelincahan luar biasa. Rukawa tertinggal, sementara Sawakita melesat ke depan, membawa ancaman nyata bagi Shohoku. Sawakita melesat bagai kilat, menusuk jantung pertahanan Shohoku. Namun tiba-tiba, tubuh Sakuragi sudah berdiri tegak di lintasannya, diam tapi tegas, seperti tembok yang tak tergoyahkan. Sekejap, Sakuragi terpaku, terkejut oleh derasnya laju Sawakita yang tak terelakkan. Sawakita tak sempat menghindar, tatapannya membulat tajam, fokus terkunci pada Sakuragi yang kini jadi rintangannya. Dalam sepersekian detik, tubuh mereka bersinggungan keras, sebuah benturan yang menggetarkan arena, mengulang kejadian serupa yang menimpa Rukawa sebelumnya. Dari sisi lain lapangan, Rukawa terbelalak, melihat kejadian itu kembali terulang, kali ini menimpa Sawakita. Beberapa detik hening menegang sebelum akhirnya wasit meniup peluit panjang. Suara itu menggetarkan udara, Shohoku mendapat keuntungan, pelanggaran serangan diberikan kepada Sawakita. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.